Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Alam Karya. Dan jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kelas 11 AP maupun TSM SMK Alam Karya yang Bapak banggakan, ya, Bapak akan menjelaskan bab yang pertama, ya, di buku LKS, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini, ya. Bapak harap kalian sudah pegang masing-masing. Jika belum punya, silahkan ambil di sekolah. Yang pertama kita akan bahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, ini masuk ke dalam salah satu, ya, tanda beriman kita kepada Allah, ya. Jadi dengan kita meyakini iman kepada Allah SWT, secara otomatis kita harus meyakini dan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak akan menjelaskan, ya, apa itu kitab, dan nanti Bapak juga akan menjelaskan apa itu suhuf, ya, perbedaan dan juga persamaannya. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi kitab yang Allah turunkan itu agar manusia tidak tersesat, agar manusia tidak terjerumus dalam kejahatan. Oleh karena itu, Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui kitab-kitabnya, agar tujuan hidup manusia itu jelas dan tidak berantakan, ya. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab dan suhuf ini mempunyai perbedaan pokok, anak-anak. Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Jadi kitab itu wahyu yang dibukukan dalam satu buku. Dan lebih lengkap daripada suhuf. Sedangkan suhuf tidak dibukukan, sehingga tidak begitu lengkap. Nah, itu perbedaannya. Kalau kitab isinya lengkap karena dibukukan, sedang suhuf tidak lengkap isinya karena memang masih berbentuk lembaran yang terpisah. Adapun persamaan antara kitab dan suhuf adalah kedua-duanya sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berfungsi untuk menuntun manusia dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat zaman dahulu itu masih banyak umat manusia itu yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, banyak di antara mereka itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon dan sebagainya. Ya, jadi tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sangat-sangat jelas, ya, semua yang diciptakan, semua yang ada di alam ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus meyakini apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya, apa yang telah disampaikan oleh para rasul-rasulnya. Harus kita ikutin, baik perkataan, perbuatan maupun pernyataan-pernyataan Rasul. Jadi kita harus yakin, anak-anak, ya. Harus meyakini adanya Allah, harus
meyakini adanya nabi, harus meyakini adanya kitab Allah, ya. Terutama kitab Al-Qur'an, ya. Sebagaimana yang digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Ya, Bapak baca, kalian dengarkan, ya. Atau mungkin bisa juga nanti diikutin di rumah masing-masing. Oke, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Selain menurunkan kitab Allah Subhanahu wa taala, juga menurunkan suhuf yang berupa lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai. Nah, ini pengertiannya, ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia lainnya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari akidah, bagian dari keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ya, jadi kalau kita sebagai orang muslim, wajib kita meyakini kitab Allah. Dan seorang muslim yang mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala harus membenarkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyangkalnya, tidak boleh tidak membenarkannya. Ya, kita harus yakin. Kemudian juga selanjutnya, ya, Bapak akan jelaskan apa saja kitab-kitab yang harus kita yakini, yang harus kita imani, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada kitab Zabur, ya. Kitab Zabur yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ada dalil Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'di wa atayna Dauda zabura. Shadaqallahu azim. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan siapa yang di bumi.
fis samawati wal ardi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, Quran surah Al-Isra ayat 55. Jadi sudah jelas ya. Jadi Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya ada kitab Injil, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahu al-injil وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya. Dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau yang zaman dahulu, di zaman Nabi Isa alaihissalam, jika mengikuti Nabi Isa alaihissalam dan mengimani kitab Injil, maka Allah akan jadikan umat tersebut memiliki rasa santun dan kasih sayang di dalam hati mereka. Yang ketiga, ada yang namanya kitab Taurat, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yang artinya adalah sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fiha hudaw wa nur. Ya, jadi di dalam kitab Taurat itu ada petunjuk dan cahaya bagi umat manusia, bagi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita. Ya, kitab Al-Quran. Jadi Bapak harapkan kepada kalian yang masih belum bisa baca Al-Quran, yang masih belum mengenal huruf-huruf hijaiyah, ayo dari sekarang kalian belajar membaca Al-Quran. Jangan malu-malu, karena kalau nanti sudah besar, sudah tua, belum bisa baca Al-Quran, menyesal kalian, merugi kalian. Jadi mumpung masih ada waktu, ayo sekarang yang sudah bisa baca Al-Quran, baca setiap hari, lancarkan, jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dibuka Al-Qurannya. Yang belum bisa, ayo baca, ngaji dan terus ya, jangan sampai menyesal kalian. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la taqul lil khainina khasima. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kebenaran, agar engkau mengikuti antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan jangan engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Ya, anak-anak kelas 11 baik AP maupun TSM, SMK Alam Karya, mungkin
Untuk materi ini kita cukupkan saja terlebih dahulu. Jangan lupa dibaca-baca buku LKS-nya, dan yang belum bisa mengaji ya, ngaji ya. Ya. Jangan sampai kagak bisa ngaji, udah SMK ya, udah pada gede ya, harus bisa ngaji ya. Malu kalau nggak bisa ngaji ya. Mulai dari sekarang belajar lagi ya. Ya mungkin ini aja yang Bapak sampaikan. Insya Allah nanti bisa bertemu kembali. Tetap semangat ya, meskipun belajar di rumah masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.